Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue, Fadil Zais. Biasa teman-teman gue panggil gue dengan Ukoy. Ya kali ini sama gue. Udah lama ya, gue nggak bikin video lagi. Kalau lebay lah bikin kayak gitu mah. Jadi gue pengen cerita aja. Karena gue melanjutkan podcast gue yang ada di Anchor. Itu sebenarnya nggak gue upload sih, nggak gue upload di YouTube, tapi gue udah upload di Anchor gue. Coba lu bisa dengarkan aja. Link ada di deskripsi ya nggak. Gue mau cerita. Terakhir gue di Anchor itu cerita pada tanggal kapan ya? Pada saat itu gue di karantina di hotel. Datang dari Cairo sekitar 1 bulan yang lalu ya. Nah dari semenjak itu gue udah gak bikin konten sama sekali lah. Jadi gue kayak pengen bikin konten itu tuh konten cerita sehari sekali gitu ya, untuk menemani tidur gue, yang dimana gue bete kan, tidur nggak ngapa-ngapain. Ya udah, akhirnya gue bikin konten tidur itu. Waduh, kok sound udah jelek ya. Dulu tuh gue pakai ini bagus loh, sekarang jelek gambarnya. Ngapa lah, mungkin nanti gambar ini gue ganti, bukan video tapi gambar muka gue. Oke. Sebenarnya maaf nih ya, gue bukannya mencelakakan teman-teman gue sekalian atau siapakah teman-teman gue kalian, tapi intinya bukan gue ingin membahayakan kalian bahwa pada tanggal, aduh udahlah nggak usah pakai video, matiin aja videonya. Jadi pada tanggal kapan ya, pada tanggal 27 Januari gue tes PCR. Nah kenapa gue tes PCR? Gue tes PCR itu bukan karena gue gejala, tapi gue tes PCR itu dikarenakan gue mau terbang tanggal 28 Januari ke Kairo. Otomatis harus ada hasil tes PCR dong, yang hasilnya negatif. Ya makanya gue tes PCR tuh. Nah pas tes PCR itu, bro, hasil gue negatif. Hasil gue positif, anjay. Kaget gue. Waduh, gimana nih, nggak bisa terbang. Ya udah, fix gue tanggal 28 itu nggak jadi terbang. Nggak jadi terbang. Ya, nggak jadi terbang. Nah, terus gue nggak sendiri, bro, sama teman gue. Akhirnya gue konsultasi sama teman gue harus ngapain nih. Gue bilang udah nggak usah di rumah gue, atau nggak di rumah lu lah, yang penting kita ke hotel aja lah. Ke hotel gila kali lu, Koy. Ke hotel kan, ke hotel sih waktu ada rujukannya ke Wisma, bukan ke hotel. Ya kan ke hotel kan gak enak, Koy, 14 hari kita nunggu. Ya tapi kan nggak apa-apa lah, ngabanin keluarga kita. Tapi barang ini gimana? Oh iya, ya udah benar. Aduh, gue pikir barang-barang itu akhirnya gue antar dulu. Selama 5 hari barang-barang gue antar, dan itu gak gue kirim DNA, gue antar. Gue antarnya itu sekitar ke Bekasi, Jakarta Barat, Jakarta Utara, terus Tangerang, sono Cengkareng. Waduh, puyeng dah. Ukoy ada aja ya. Padahal saya positif, muter-muter. Tapi alhamdulillah dalam waktu 5 hari itu, gue kayak siang hari itu gue di luar rumah. Nah malam pagi mungkin gue di rumah. Pas tes lagi tanggal 31 Januari gue tes lagi sama teman gue. Tuh teman gue keluar hasil tanggal 1 Februari. Teman gue udah selesai dan hasilnya udah selesai, udah ini ya. Alhamdulillah kuliah positif. Nah itu gue belum keluar, anjay. Gue bingung nih hasil gue gimana. Ya udah, gue nunggu. Nah hasil gue keesokan harinya pada tanggal 2 Februari atau hari Selasa. Hasilnya alhamdulillah negatif. Otomatis dong, udah hasilnya negatif, gue berencana untuk terbang pada saat itu juga, pada sore hari atau pada malam hari. Oke, gue terbang, gue siap-siap udah packing semuanya, pak packing. Nah teman gue ada teman gue nawarin, Koy mau nggak, gue lagi butuh duit cepet. Aduh gimana ya, tapi gue gini. Udah ngawas berapa dah adanya. Ya udah, gue bilang segini mau nggak.
Gue soalnya segini, gue kalau naik bis segini. Oh ya udah nggak apa-apa. Ada face gue sama teman gue. Jadi teman gue nganter gue tuh, dia pakai ya dia nganter gue pakai mobil dia. Lah ini kenapa? Dah. Dia antar gue pakai mobil dia. Dia kan udah antar. Oke, alhamdulillah tuh. Gue antar sama dia ke bandara. Pas di bandara check in, hasil tes PCR gue cuman hanya kurang jam, nggak ada jamnya. Itu akhirnya gue nggak bisa terbang, nggak dapat boarding pass. Ya udah, akhirnya nggak langsung itu sih, gue nggak bisa terbang. Saya gue nego-nego gimana tuh caranya supaya bisa terbang, tapi ya udah, emang udah dilihatnya emang nggak bisa, dan ala kulihal emang nggak bisa. Udah akhir ya udah gue pulang. Alhamdulillah gue bareng temen gue tuh. Kalau nggak bareng temen gue, wah anjay, itu gue double ongkos lagi. Udah Grab juga atau apalah, mobil juga atau naik bis juga, nanti lagi gini. Lebih gede lagi. Ya udah, alhamdulillah sama temen gue. Ya lah, pada tanggal 2 gue gak jadi terbang. Oke. Emang sih gue pengen terbang. Udah lah, gue rencanain tanggal berapa ya enak. Soalnya kalau gue cepet-cepet juga nggak enak sama orang tua gue. Acara ada, soalnya di rumah gue tuh ada acara tanggal 6 kan. Ada acara tanggal 6. Itu acara haul engkong gue. Ada acara haul, ya udahlah. Gue keputusan berangkat tanggal 7 lah. Gue berangkat tanggal 7 untuk tes tanggal 8. Tanggal 8. Astagfirullahaladzim. Tes tanggal 5 sore. Ada jamnya. Kalau gue berangkat itu masih bawa 72 jam kan. Oke. Gue masih pikir gitu. Ya udah, akhirnya gue ke bandara untuk tes PCR. Aduh. Oke, lanjut. Pokoknya gue berpikir, pokoknya gue tes hari Jumat. Hari Jumat tuh terbang hari Minggu. Oke, gue datang ke bandara untuk tes. Ngomong pas di pendaftaran itu begini, gue tanya, Mas, saya pengen bahasa Inggris. Terus ada jamnya. Kata mas pendaftarannya, ada pak, ada gini. Oke dong, gue okein karena tadi ada jamnya. Pas gue kasih nomor, emang sempat tanya dulu, emang terbangnya kapan mas? Ya gue jawab aja. Kata dia oke, bisa. Gue bilang gue terbang ngomongnya hari Minggu. Gue tes hari Jumat, hari Minggu. Oke, gue bayar pakai debit card. Gue datang ke tempat lab yang buat swab. Datang, set. Gue tulisannya, ada tulisan jamnya nih, lumayan kayak ada nih. Ada tulisan jamnya. Set. Pas gue udah tes, set. Gue ngomong, Mbak, maaf, ada jamnya nggak? Oh maaf mas, kita nggak ada jamnya. Anjay, kesel gue. Pas pendaftaran ngomongnya ada, tapi pas ini ngomongnya nggak ada. Waduh, gue udah mohon mas, mbak, tolong mbak, gini nggak bisa mas, kita gini, tolong mbak, cuma gini doang mbak, nggak bisa mas. Waduh, anjay, sakit hati gue, soalnya pas pendaftaran ngomongnya ada. Akhirnya pas udah itu gue protes kan, gimana dong mbak, saya minta balikin. Ya maaf pak, soalnya udah tes juga sih. Anjay, apa urusannya, saya siapa suruh kok nggak bener gitu loh. Kesel lah gue, kesel. Ya udah mas, udah mbak gimana? Itu ada mbak masnya sih. Ya udah mbak gimana, so kayak ada jamnya mbak tambahin lah, mbak please lah mbak, gue gituin. Maaf mas, kita takut di penjara, tanya. Aduh, soalnya bilang aja kemarin kamu cekinnya kalau nambahin jamnya doang bisa mbak, asal dari rumah sakitnya atau dari tempat labnya. Nggak bisa mbak, nggak bisa mas katanya. Aduh ya Allah. Ya udah, gue bilang ya udah mbak, saya nggak mau tahu, pokoknya hasil saya supaya cepat. Padahal gue juga nggak tahu hasil gue apa ya.
Optimis negatif aja ya. Udah ngomong pokoknya saya positif negatif. Kayak kan itu maksudnya. Saya mau tahu pokoknya hasil saya itu cepet. Dia ngomong, yaudah mas, nanti saya nandahin PCR mas apa gitu. Katanya cuto gitu supaya lebih cepet. Alah, ya udah gue tungguin kan. Katanya paling ya asar mas, atau siang atau sore sebelum sebelum jam 17.25 sih katanya gitu. Ya benar, pas gue tungguin dari pagi, siang, sore. Iya sih benar, emang sebelum jam 17.25, sebelum waktu gue tes waktu itu. Dia ngirim pas jam 17 lewat jam 17 kurang 8 menit lah. 17 kurang lah intinya. Atau iya sih benar ini mas, sebelum jam 17.25. Soe. Ya tapi alhamdulillah, terima kasih yang tes bandara. Cuman gue saran aja sih ya. Entah entah kalian itu swasta kah atau dari negara kah, tapi ya standar internasional lah, kan standar internasional. Oke, lu ada barcode ya, butuh jam juga kita yang terbang internasional gitu loh. Butuh terbang gitu ya, makanya gimana ya, untuk yang tadi juga bukannya kita bahasa gimana ya, cara ngomongnya, coba lu jangan sok tahu main-main lah ke luar negeri gitu loh, terbang ke luar negeri, jangan sok tahu kalau luar negeri itu nggak apa-apa pakai gini. Nih lu main ke luar negeri aja dulu gitu loh. Oh ya, sempat kesel juga mau coba cek ini ya gini. Ya udah mas, gimana sih bisa doang gini? Kata itu pas sebenarnya nggak bisa mas, gini. Kata cek ini karena orang Mesir itu orang Batu mas, gini apa? Pokoknya ngomong gini. Kita yang gue nih ya, masa tahu apa sih orang Mesir? Kita yang Mesir tuh emang orang Mesir tuh bilang batu, cuman dia masih bisa dinego. Gimana ya? Ya kita ya you know lah yang mahasiswa Indonesia yang di Mesir. Gimana ya? Ya pokoknya menurut gue nggak sok-sokan lah kalau menurut gue gitu. Kayak agak kesel sih gitu. Nah saya tadi yang masalah yang tes PCR yang di bandara, ya tadi gue request itu aja sih sebenarnya diperbaiki, dan ada koordinasi lah antara si tempat pendaftarannya sama yang tempat labnya. Jangan yang tadi masalah jam doang. Oke lah, sorry gue nggak punya bukti tapi gue punya cerita. Saya nggak punya bukti rekaman gini ya, tapi ya mohon maaf mungkin gue sedikit saran aja supaya lebih baik gitu aja sih. Atau mungkin ada kesalahan di gue juga yang nggak nanya-nanya sebelumnya ya kan. Nah itu, terus apa lagi ya, udah sih. Tunggu, masih banyak sebenarnya. Oke, akhirnya kan keluar jam 17 tuh. Jam 17 kurang kan. Ya udah akhirnya gua langsung buru-buru buat booking tiket gua yang kemarin di open tuh. Buru-buru akhirnya gua nunggu teman gua yang mau jemput gua, dan dia ngomongnya kok gua nggak jam 6, kok jam 7-an. Enggak deh, gua nggak dijemput. Akhirnya gua jam setengah 6 gue berangkat ke terminal Depok pakai Grab. Ngobrol-ngobrol sama tukang Grabnya, ya mas pakai Grab Plus aja. Makasih Grab. Pakai Grab Plus aja supaya ini bisa bawa barang-barang yang banyak kayak gini, kata mas drivernya gitu kan. Oke. Tapi udah selesai. Dia nyampe di terminal Depok, gue udah nurunin barang, gue akan tempat konternya. Mas maaf, jam berapa ada bisnya? Ada mas, jam 9. Waduh, kaget gue, gila. Jam 9, gue pesawat jam setengah 12.
Otomatis boarding udah tutup jam setengah 11 dong, 11 setengah 11 dong. Ya udahlah, yang ada akhirnya sih, setengah 11. Ya udah, gue mikir aduh gimana caranya. Ya udah, kalau tadi si orang super Grab yang ngomong pakai Grab Plus aja, udah aku pesan Grab Plus, bla 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 bla, tak masuk. Pokoknya itu lancar dah. Gua masuk, check in, terus akhirnya gua ke lunch. Dan makanan lunch paling gue suka di Jakarta yaitu adalah bakso. Baksonya gue suka banget, enak kok, kayak dia kenyal gitu loh, yang gue suka. Udah. Oh iya, pas gue kapan ya, ada yang ketinggalan sih. Kan udah bagasi semua, gue ke imigrasi kan. Sebelum ke imigrasi itu ada pengecekan barang. Ada di barang gue itu ada kayak cairan yang lebih dari 100 ml, kayak skincare gitu lah. 100 ml itu isi 150 ml. Bilang, yaudah mas, gimana mas ini nih? Yaudah mbak, yaudah mas, ya mau dibuang atau gimana, atau baru pulang boleh lah, silakan. Bilang aja, yaudah mas, kalau saya titipin bagasi ke teman saya boleh nggak? Boleh mas, sok silakan ambil dan anterin. Ya udah mas, saya nitip barang saya anter. Nah akhirnya barang itu gue bawa ke antar ke siapa kek pokoknya yang di sana, yang tujuannya Kairo juga. Akhirnya gue ketemu maba. Bro, bisa nggak bro, gue nitipin ini bro. Aduh bro, nggak bisa bro. Bro bisa nggak bro? Aduh bro, nggak bisa bro. Udah bro, bisa bro. Akhirnya bisa. Dia ngobrol orang Depok dan lainnya. Oke kan. Pas gue udah pemeriksaan barang lagi, udah semuanya, dia ngobrolin lagi. Bro, apa namanya? Sorry bro, kata orang tua gue nggak bisa, bla bla bla. Bilang aja, ya udah nitipin sama orang tua lu buat dibawa pulang ke Depok, nanti gojekin ke temen gue. Sorry bro, nggak bisa bro. Anjay, gila, kesel gue. Padahal cuma nitipin barang itu doang kan. Barang itu doang ke ke nyokapnya atau ke bonyoknya bokap nyokapnya, buat diantar ke rumah gue yang di Depok. Pakai gojek, nanti gue yang inin. Katanya, aduh bro, nggak bisa bro. Anjay. Ya udah, otomatis gue balik lagi. Itu lari bro, dari tempat misal barang itu tuh ke tempat check in Etihad itu jauh. Akhirnya gue lari, gue ambil barangnya dengan muka nggak seneng gitu lah. Langsung gue cuekin aja. Gimana sih anjay, tinggal bawa doang, itu bukan bahaya kan, bisa dibaca itu loh. Omong si segel kok, masa nggak bisa baca? Kesel aku ini. Ya udah, gue ambil dari tangan nyokapnya kalau nggak salah. Soalnya ya ibu ya, saya agak kesel sedikit karena emang lagi ribet barangnya. Dan mungkin gue saran aja ya, tolong membantu lah, tolong menolong lah dalam masalah seperti itu. Hanya sekecil barang itu doang, dan itu juga gue nggak tahu kok itu ada apa sih, kan gue nggak tahu sih. Gue bawa, cuman gue nggak ngeliat milihnya itu ada sampai segitunya gitu. Ya udah, gue ambil, gue cari siapa nih penanggung jawab si maba ini kan itu ke maba. Anjir, gue cari, wah, gue kenal sama orang ini. Gue titip, set, boleh nggak saya nitip ini set? Boleh koi, nih nanti koi, yaudah nih koi, sini aja ya. Ya oke. Akhirnya barang gue dititipin sama orang, sama si penanggung jawabnya ke yang barang itu juga. Udah, alhamdulillah barang gue aman. Nah terus pas boarding itu agak ribet. Kalau sebelumnya gue check-in, gue wanti-wanti, maaf mas, itu terlalu banyak mas, karena gue itu bawa laptop, bawa tas ransel sama koper. Terus mas itu terlalu banyak mas, ya mau dia kan gimana mas, pokoknya. Oh ya udah mas, makasih mas ya. Pas boarding,
gue masih duduk tuh, belum boarding. Terus mbaknya ngomong gini, masih itu terlalu banyak, gimana kek diakalin masukin. Wah anjay, bingung gue gimana ceritanya. Akhirnya gue berpikir, saya mikir anjir, gue berpikir gue tas ransel gue masukin ke koper. Tak. Emang kebetulan koper gue tuh nggak terlalu berat gitu loh, emang pas banget 7 kilo koper gue. Masukin koper, tak. Terus apa lagi ya, nah laptopnya ini depan gue ada orang. Ya pak, boleh nggak pak saya nitipin laptop mak, ayo pak bantu lah pak. Ya mas, nggak apa mas, saya sudah biasa apa sih, kita saling mengerti aja lah, kayak gini memang buat boardingnya nggak agak rese. Emang begitu sih, gue juga sering kayak gitu, agak rese aja buat boardingnya, beneran dah. Agak rese kan. Suwe kayak agak rese. Karena bukan agak resenya, gimana ya, kita udah dicek juga, terus udah semua aman, masih aja diperiksa juga, padahal udah pas berat dan lain-lainnya. Laptop kan wajar, tas lempang kan buat naruh paspor lah dan lain-lainnya, masih aja. Udah akhirnya gue masuk duluan. Jadi itu karena disuruh cuma 2 package doang, nggak boleh lebih. Ya udah akhirnya gue tas ransel sama koper, udah masuk. Gue bilangnya, pak saya masuk duluan ya pak. Ya mas, nanti gampang lah laptopnya. Ya udah bener, masuk duluan karena udah member gue gold. Member gue udah gold. Masuk, tak. Oke, gue duduk. Alhamdulillah aman. Terus bapaknya masuk, nih mas laptopnya. Oke, makasih mas ya. Ya udah, kan aneh, kayak nggak jelas lah gitu loh. Terusnya pas di situ juga gue agak delay, pas lagi di Jakarta agak delay. Gak tahu kenapa, entah hujan kah atau apa, itu agak delay. Nah, yang gue seneng, gue ngeliat pesawat Indonesia Air, karena gue itu sempat lihat video yang pembajakan pesawat Indonesia Air yang dulu masih ada Bandara Kemayoran. Gue pengen ngeliat pesawat itu dari mata dan kepala gue sendiri. Beneran, pas gue naik Etihad, samping pesawat gue Indonesia Air, bro. Alhamdulillah. Oke. Karena kebiasaan sih, emang servisnya Etihad yang mungkin yang gue selalu dibilang welcome karena di Etihad bla 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 pakai bahasa Inggris, dan gue cuma jawab yes, oh no, syukran atau syukran, thank you, welcome, udah. Terus you need anything, ya udah gue bilang aja. Emang kalau itu gue lagi aus, udah gue bilang ice water, I want water. Oke, gue mau water, gue mau air. Kayak gue mah air tuh segelas biasa kan, segelas yang memang biasa. Lu pernah pesawat kan, terus kan masuk gelas doang. Dikasihnya lu mau tau nggak, sebotol 1,5 liter sama gelas. Nikmat dunia yang mana lagi emang. Kayak nikmat banget, langsung kasih segitu. Kembung. Ya udah, akhirnya gue minum. Emang tenggorokan gue itu lagi agak agak kering. Ya udah gue minum sampai habis. Kalau habis ya berapa gelas. Nah itu belum take off. Itu gue merasakan gue udah kebelet. Anjay, kebelet gimana nih ceritanya. Waduh. Ya udah, gue masih tahan, masih kuat. Terus gue coba ke toilet. Saat udah masuk, si pramugari ngomong gini, tunggu nih sampai nyala, nggak boleh sekarang. Waduh. Ya udah, gue waktu lagi kita gue duduk. Manjay, itu kalau setiap ada getaran, waduh, gimana sih ngerasain kalau udah kebelet kencing ada getaran tuh. Aduh, gimana lah pokoknya kebelet.
gue punya penyakit penyakit. Jadi gue nahan dari mulai take off sampai saat itu ada di daerah daerah Lampung lah, provinsi Lampung, baru dibolehin ke kamar mandi. Dah alhamdulillah aku langsung buru-buru ke kamar mandi, push, aduh nikmatnya bro. Ya kali aja gue dikasih minum segelas botol gitu. Dah udah gitu apalagi ya, udah udah terus ya udah ke bandara, transit di Abu Dhabi, masuk launch lagi bro. Masuk launch enak banget mah. Gue paling suka kalau di launch itu pagi-pagi, pagi-pagi itu kayak dikasih makan kayak kue gitu, terus kayak susu, itu enak banget. Itu yang paling gue suka lah, favorit gue. Cuman kalau lagi malam tuh ada favorit gue tuh adalah mie, itu enak banget, atau enggak nasi biryani, itu enak banget. Itu mungkin lu yang orang Asia sukalah dengan makanan itu, ya kan? Ukoi, ukoi mulu. Oke, udah selesai. Udah sih, itu aja yang bisa gue ceritain. Oh ya, pas lagi mau keluar bandara Kairo kan di pemeriksaan dulu tuh, pemeriksaan. Alhamdulillah gue aman. Set, ya orangnya curiga nih, wah jaketnya apa? Ya udah gue keluarin, isi gue ada HP, ada tablet apa sih namanya, power bank. Nah, sama paspor dan kertas-kertas nggak jelas lah pokoknya. Yaudah, agak malu sedikit dia orangnya, apa namanya, si petugas bandaranya lah. Udah, akhirnya gue pulang selamat sentosa. Dan semenjak gue positif waktu itu, balik lagi topik, sampai sekarang gue agak sedikit takut. Pertama sedikit takutnya gue menularkan juga orang lain. Kedua, takut gue nggak bisa terbang lagi, capek bro, rugi bro. Ruginya tuh apa ya, harus bayar inilah bayar itulah, makanya itu. Ya udah, mungkin ini aja yang bisa gue sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ini dari gue. Jangan lupa tersenyum, dengerin podcast gue, dan lain-lainnya lah. Insyaallah kali ini gue mau mulai podcast gue bersama teman-teman gue dan lain-lainnya. Doainnya semoga lancar dan berjaya. Dan yang dengar di YouTube jangan lupa subscribe channel gue ini, Fadil Koili. Terus apa lagi ya? Oh ya, gue sekarang mau ujian, doain gue mudah-mudahan lulus, dan kalau lulus juga sih mudah-mudahan naik gitulah. Ya udah, thanks dari gue, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.